warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah biokimia, Ibu Dr. Eti Milina Bahmana MSI. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 9 ingin mendiskusikan hasil diskusi kami mengenai hormon. Langsung saja kepada pemateri pertama, Sarisa Fitri, saya persilahkan. Yang pertama yaitu hormon. Hormon adalah zat kimia penting dalam tubuh yang berfungsi sebagai pengantar pesan di dalam tubuh. Hormon diproduksi oleh kelenjar endokrin yang berfungsi untuk mengatur organ-organ tubuh. Hormon berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh, kayak mengatur suhu tubuh, tekanan darah, dan kadar gula darah. Nah, adapun tujuan dan fungsi hormon, yang pertama yaitu menjaga keseimbangan tubuh, kayak menjaga kondisi tubuh tetap stabil, yang fungsinya yaitu mengatur kadar gula darah dan air dan elektrolit. Yang kedua yaitu mengatur metabolisme dan energi, memastikan energi tersedia sesuai kebutuhan tubuh. Yang ketiga mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan, yaitu kayak mendukung pertumbuhan normal tubuh, yang berfungsi untuk merangsang pembelahan dan pembesaran sel dan mengatur pertumbuhan tulang dan jaringan. Yang keempat mengatur fungsi reproduksi, yaitu kayak menjamin proses reproduksi berjalan dengan normal, kayak siklus menstruasi. Yang kelima respon terhadap stres dan adaptasi, membantu tubuh bertahan dalam kondisi darurat. Fungsinya yaitu untuk meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Nah, adapun mekanisme kerja hormon, di mana pertama yaitu tubuh menerima suatu rangsangan, baik dari rangsangan luar maupun dari dalam. Rangsangan luar itu seperti suhu, stres, atau aktivitas fisik. Sedangkan lingkungan dalam itu kayak seperti perubahan kadar gula darah. Nah, setelah menerima rangsangan menuju ke kelenjar endokrin. Setelah menerima rangsangan tadi, menyebabkan rangsangan terhadap kelenjar endokrin. Setelah itu ke hormon, lalu hormon dilepaskan ke dalam darah. Hormon akan beredar ke seluruh tubuh. Namun hormon tidak bekerja pada semua sel, melainkan hanya pada sel targetnya saja. Setelah hormon mencapai sel target, hormon menempel pada reseptor yang terdapat di membran sel. Menempel pada reseptornya. Lalu ikatan antara hormon dan reseptor ini akan mengaktifkan enzim adenyl siklase, di mana adenyl siklase menyebabkan peningkatan aktivitas enzim tersebut sehingga mampu mengubah ATP menjadi AMP siklik. AMP siklik di dalam sitoplasma sel ini. AMP siklik berfungsi sebagai pembawa pesan kedua, second messenger, yang meneruskan pesan hormon ke bagian
mana insulin dan faktor pertumbuhan mengaktifkan protein tirosin atau serine kinase di dalam fosforilisasi di dalam aksi yang dimediasi oleh fosforilisasi. Ini ada growth hormone, proktalin, sitokinin, di mana menempel pada hormon mengaktifkan reseptor tirosin kinase di dalam aksi yang dimediasi oleh fosforilisasi juga. Nah, di sini ada peptida neurotransmitter prostaglandin, reseptor protein RGI, penyampai pesan kedua atau second messenger, yaitu CAMP, IP3 ion. Lalu di sini ada asam amino menghasilkan ion, lalu sitoplasmic protein kinase pada non-phosphorylation mediation action. Nah, berdasarkan senyawa kimia pembentuknya dibagi menjadi 3 berdasarkan komposisi kimia. Yang pertama yaitu steroid, derivat asam amino, polipeptida atau protein. Berdasarkan pelarut, hormon dibedakan menjadi lipofilik, steroid dan hormon tiroid, dan hidrofilik, insulin, glukagon, ACTH, dan katekolamin. Nah, berdasarkan lokasi reseptornya tadi ada intraseluler dan membran sel. Dengan mekanisme sinyal berupa second messenger seperti CAMP, ion, dan CA2+. Nah, berdasarkan pola sekresinya, hormon dapat bersifat diurnal atau siklik dan variabel. Salah satu kelenjar endokrin utama adalah kelenjar hipofisis yang berperan sebagai master gland dan menghasilkan hormon pengatur seperti TSH, yaitu thyroid stimulating hormone, yang berfungsi untuk merangsang kelenjar tiroid dan menghasilkan hormon tiroid. Yang kedua yaitu ACTH, adrenocorticotrophic atau hormon, merangsang korteks adrenal, menghasilkan hormon stres atau kortisol. Selanjutnya ada FSH, cholecystimolytic hormone, merangsang pembentukan sel telur dan sperma. LH, luteinizing hormone, mengatur ovulasi dan produksi hormon seks. GH, yaitu growth hormone, mengatur pertumbuhan tulang dan jaringan. Prolaktin, merangsang produksi ASI, dan FSH, melanocytes stimulating hormone, mengatur pigmen warna kulit. Nah, berdasarkan sifat pelarutnya, molekul hormon lipofilik. Kelompok hormon yang dapat larut dalam lemak, contohnya kayak hormon golongan steroid, estrogen, progesteron, testosteron, glukokortikoid, aldosteron, dan tironin. Hidrofilik, kelompok hormon yang dapat larut dalam air, contohnya insulin, glukagon, hormon adrenocorticotrophic atau ACTH. Nah, berdasarkan pola siklus hormon, sekresi diurnal adalah pola sekresi yang naik turun dalam 24 jam. Contohnya kortisol yang tinggi pada pagi hari dan rendah pada malam hari. Yang kedua, sekresi siklik, pola sekresi hormon yang berulang pada waktu tertentu, contohnya pada siklus menstruasi. Yang ketiga, sekresi variabel, kayak hormon yang bergantung pada zat tertentu, contohnya kayak hormon paratiroid yang dipengaruhi oleh kadar kalsium darah. Masuk ke kelenjar endokrin. Jenis kelenjar endokrin terdapat yaitu kelenjar pineal di sini, kelenjar hipofisis, kelenjar paratiroid, hipotalamus, kelenjar tiroid, kelenjar timus, kelenjar pankreas, kelenjar adrenal, ini pada ginjal, dan ada organ testis pada pria dan ovarium pada wanita. Yang pertama yaitu kelenjar pineal epiphysis cerebri, di mana kelenjar pineal itu terletak pada otak bagian depan di dekat hipofisis tadi. Kelenjar ini berfungsi untuk mengekresi melatonin yang berfungsi untuk mengatur waktu kita tidur,
dan di waktu kapan kita untuk terjaga. Yang kedua, hipotalamus, di mana hipotalamus ini menghasilkan hormon CRH, kortikotropin releasing hormon, dan CRH, thyroid releasing hormon, dan GnRH, gonadotropin releasing hormon. Hipotalamus ini akan berpengaruh terhadap hipofisis anterior, di mana menghasilkan atau masih kreasikan hormon ACTH, adrenocorticotropic hormon, TSH, thyroid stimulating hormon, dan gonadotropin. Selanjutnya yaitu ada hipofisis atau pituitary. Nah, di hipofisis ini terbagi menjadi 3, yaitu hipofisis anterior, intermediate, dan posterior. Yang pertama, hipofisis anterior. Terdapat hormon TSH, thyroid stimulating hormon, ACTH, adrenocorticotropic hormon, PFL, prolaktin, gonadotropin, STH, somatropin hormon. Hipofisis ini juga dijuluki sebagai master gland karena mempengaruhi pengeluaran hormon dan kelenjar-kelenjar lainnya. Di mana penjelasan dari hormon tadi itu kayak hormon ACTH itu berfungsi untuk merangsang korteks adrenal untuk mengekspresikan glukokortikoid. Kalau PRL tadi kayak untuk merangsang sekresi kelenjar mamae. Kalau tirotropin tadi berfungsi untuk mengontrol pertumbuhan dan perkembangan kelenjar tiroid. Ada juga yang tadi tuh hormon gonadotropin tadi itu terdiri dari FSH dan LH yang berfungsi pada pria, yaitu kayak menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan sperma. Kalau pada perempuan kayak pertumbuhan ovarium dan produksi estrogen. Kalau LH, luteinizing hormon, pada pria yaitu menstimulasi sel interstitial untuk memproduksi testosteron. Pada perempuan ovulasi dan sekresi progesteron. Hormon STH, somatropin hormon atau GH, di mana fungsinya yaitu merangsang pertumbuhan tulang dan otot. Hormon atromalidas dalam sekresi GH, maka yang pertama yaitu hiposekresi atau kekurangan hormon GH itu akan menyebabkan terjadinya dualisme atau kerdil. Sedangkan jika kelebihan hormon disebut dengan gigantisme yang mengakibatkan pertumbuhan raksasa. Yang ketiga yaitu penambahan ketebalan tulang pipi pada bagian wajah atau pembesaran pada tangan maupun kaki disebut dengan akromegali. Nah, selanjutnya ada hipofisis intermediate. Terdapat hormon MSH yang berfungsi untuk merangsang pigmen kulit, pigmen dan penyebaran sel penghasil pigmen melanosit. Yang kedua, endorfin, zat penghilang rasa nyeri alami merespon stres. Selanjutnya hipofisis posterior, di mana terbagi menjadi 2, yaitu antidiuretik hormon ADH atau vasopressin, oksitosin yang berfungsi untuk reabsorpsi air pada pembuluh ginjal sehingga menurunkan volume air yang hilang dalam urin sehingga mengakibatkan dehidrasi atau kehausan. Dan pada merangsang kontraksi otot polos saat melahirkan sekresi ASI. Nah, selanjutnya ada kelenjar gondok atau tiroid, di mana kerjanya dipengaruhi oleh hipotalamus dan hipofisis, mengekspresikan hormon TRH atau tiroid yang memicu hipofisis untuk menghasilkan TSH.
Selanjutnya pada materi kedua yaitu Riza. Nah, selanjutnya jika terjadi binormalitas akresi tiroid pada tiroid hipotiroidisme atau kekurangan sekresi dari tiroid itu menyebabkan ada penyakit yang bernama misedema. Ini terjadi pada orang dewasa dengan ciri-ciri rambutnya rontok, intoleran suhu dingin, mata sayu, goiter. Goiter ini pembengkakan pada kelenjar gondok. Setelahnya ada perubahan detak jantung, kulit dingin, berat badan bertambah, edema. Kalau edema ini terjadi akumulasi cairan di bawah kulit. Nah, yang kedua yaitu ada kretinisme. Dengan ciri-ciri ini terdapat pada anak-anak, biasanya pertumbuhannya lambat, jaundice atau kulitnya kuning, wajahnya sembab dan hidungnya pesek, perutnya buncit serta IQ-nya yang rendah. Sedangkan yang ketiga yaitu morbus Basedow atau Bright is decisive. Ini merupakan hipertiroidisme atau sekresi tiroid yang berlebihan, di mana ciri-cirinya penurunan berat badan, bola mata menonjol, sensitif udara panas, serta mudah berkeringat. Nah, selanjutnya itu ada kelenjar anak gondok atau paratiroid. Nah, kelenjar ini terdiri dari 4 organ kecil di permukaan kelenjar tiroid. Nah, yang kuning-kuning 4 ini disebut dengan paratiroid. Nah, yang ini, yang merah-merah ini disebut dengan tiroid. Tiroid akan mengekspresikan satu hormon. Si tiroid akan mengekspresikan satu hormon paratiroid yang menghasilkan paratormon atau PTH yang berfungsi mengembalikan keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh. Adapun mekanisme kerja dari hormon paratormon dan kalsitonin, karena keduanya berkebalikan, jadi sama-sama mengatur kalsium dalam darah. Nah, yang pertama, jika kalsium darah tinggi memicu tiroid mengekspresikan hormon kalsium, mengekspresikan hormon kalsitonin, karena tadi kalsitonin berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium dalam darah. Nah, caranya kalsitonin mengurangi pengambilan kalsium dan dalam ginjal dan usus. Saat itu kalsitonin akan merangsang deposisi kalsium dalam tulang hingga kadar kalsium jadi normal. Sebaliknya, jika kadar rendah akan memicu kelenjar paratiroid mengekspresikan hormon parateroman yang berfungsi untuk mempertahankan atau mengembalikan kalsium dalam darah, serta merangsang pembebasan kalsium dalam tulang, serta meningkatkan pengambilan kalsium dalam ginjal dan usus, dan meningkatkan kalsium dalam darah menjadi kembali normal. Yang pertama, abnormalitas sekresi paratiroid. Jadi kalau misalnya paratormon berlebihan itu nanti mengambil kalsium dalam tulang, itu berlebihan, itu nanti penurunan massa tulang dan tulang menjadi rapuh. Yang kedua, terjadinya batu ginjal. Ketika pengambilan kalsium berlebihan dalam tulang, nah kadar kalsium dalam darah menjadi meningkat. Kalsium tersebut akan menghadap ke dalam ginjal dan jadilah batu ginjal. Yang ketiga, hipertensi.
arritmisme atau gangguan jantung. Selanjutnya yaitu cholangiomas atau kacang. Nah, terdiri dari dua lobus berwarna kemerahan, letaknya di bagian posterior korteks di atas jantung. Ukurannya berbeda-beda pada setiap, kalau bayi 10 gram, kalau remaja 30 sampai 40 gram, sedangkan pada dewasa itu akan menyusut. Kelenjar timus ini berfungsi untuk menghasilkan hormon timosin, yaitu menstimulasi pembentukan sel T yang berperan dalam sistem imun. Selanjutnya itu kelenjar pankreas. Nah, ini kalau di zoom gambarnya terdapat sel alfa, sel beta, sel delta. Sel alfa, sel beta, sel delta, dan sel F. Sel alfa terdapat glukagon yang berfungsi untuk memecahkan glukogen menjadi glukosa. Sel beta terdapat insulin memecahkan glukosa menjadi glikogen. Sel delta terdapat somatostatin berfungsi menghambat sekresi glukagon dan insulin penghalang hormon pertumbuhan. Sel F polipeptida pankreas berfungsi hormon pemecah yang dilepaskan setelah makan. Nah, kerja dari hormon insulin dan glukogen dalam glukogen dalam mengatur kadar gula dalam rendah. Ketika kadar gula tinggi, kelenjar pankreas melepaskan insulin. Nah, insulin sel mengambil glukosa sebagai sumber energi. Hati mengubah glukosa menjadi glikogen. Dan begitu pun seterusnya. Pada glukosa rendah, kelenjar pankreas melepaskan glukogen akan glukogen, hati mengubah glukogen menjadi glukosa. Pada abnormalitas sekresi pankreas, hipersekresi, terjadi penyakit hipoglikemia. Ciri-cirinya pusing, badan terasa lemas, penglihatan kabur, detak jantung meningkat, keringat berlebihan. Nah, pada hiposekresi sering merasa haus dan lapar, pandangan mata kabur, penurunan berat badan, sering buang air kecil, luka sulit sembuh, serta infeksi. Nah, kelenjar adrenal atau anak ginjal suprarenalis. Pada adrenal itu terdapat medula dan korteks. Medula ini sumsum, sedangkan korteks ini kulit. Medula ini terbagi menjadi dua, yaitu adrenalin epinefrin dan noradrenalin norepinefrin. Sedangkan pada korteks itu dibagi menjadi tiga, yaitu aldotestoron, glukokortikoid, dan gonadokortikoid. Nah, kelenjar adrenal anak ginjal atau supranalis, aldosteron itu keseimbangan air dan elektrolit. Yang kedua, glukokortikoid itu metabolisme glukosa, protein, dan lemak. Gonadokortikoid itu prekursor mengubah testosteron dan estrogen. Adrenalin epinefrin meningkatkan frekuensi jantung, metabolisme, dan konsumsi oksigen. Noradrenalin atau norepinefrin meningkatkan tekanan darah dan stimulasi otot jantung. Nah, pada abnormalitas sekresi adrenal terdapat hiposekresi, di mana kulitnya menghitam, hipotensinya postural, perubahan distribusi rambut, hipoglikemia, penurunan berat badan. Nah, pada hipersekresi monophase terjadi
jadi Monfresh, Bufulolo, penumpukan lemak wajah dan bahu, kulit lapisan mudah memar, hiperglikemia, strianis. Ada jenis hormon. Yang pertama itu hormon timuran asam amino meliputi epinefrin, melatonin, tiroidot dan tiroksin atau T4. Epinefrin diproduksi oleh glial adrenal dan berperan dalam respons stres. Melatonin dihasilkan oleh glial adrenal dan mengatur ritme sirkadian. T3 dan T4 merupakan hormon tiroid yang mengatur metabolisme pertumbuhan seluruh tubuh dan unit jantung, dengan T4 sebagai dosis utama dalam darah dan berubah menjadi T3 yang lebih aktif. Yang kedua, hormon eicosanoid meliputi prostaglandin, leukotriene, dan prostacyclin dan thromboxane. Hormon ini berasal dari asam lemak dan diproduksi hampir di seluruh organ tubuh. Prostaglandin memiliki efek biologis yang beragam dan dapat memberikan respon yang berbeda, bahkan berlawanan pada jaringan yang berbeda. Adapun hal-hal yang mempengaruhi hormon, yang pertama usia, yang kedua genetika, ketiga jenis kelamin, yang keempat lingkungan, yang kelima gaya hidup, yang keenam obat-obatan. Dan cara mengatasi gangguan hormon, pertama menerapkan gaya hidup sehat, yang kedua memperhatikan makanan yang dikonsumsi, yang ketiga mendapatkan perawatan medis. Nah, sistem pengendalian hormon dikendalikan oleh hipotalamus, yaitu bagian otak kecil yang berperan menghubungkan sistem saraf dan sistem endokrin. Hipotalamus mempengaruhi kelengger pituitari atau hipofisis untuk melepaskan bagian hormon yang mengatur kerja kelengger endokrin lainnya. Melalui mekanisme ini, hipotalamus berfungsi sebagai pengendali utama keseimbangan hormon dalam tubuh. Adapun contoh sistem pengendalian hormon, keseimbangan karbohidrat bertujuan untuk menjaga kadar glukosa darah tetap stabil. Setelah mengonsumsi karbohidrat, kadar glukosa darah meningkat sehingga pankreas melepaskan insulin untuk menurunkannya dengan menghambat pemecahan glikogen. Sebaliknya, saat kadar glukosa darah rendah, pankreas melepaskan glukogen yang berfungsi meningkatkan kadar glukosa. Selain itu, hormon pertumbuhan GH dari kelengger hipofisis juga dapat menaikkan kadar glukosa darah. Keseimbangan kerja insulin